Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد hadirin jemaah yang Allah Azza wa Jalla, pada khutbah Jumat siang ini marilah kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla karena atas nikmat-nikmat kesehatan, iman dan Islam yang kita bisa bermuajah, bisa berkumpul di majelis yang insya Allah diberkahi Allah Azza wa Jalla. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, Indonesia atau kalau kita belajar geografi dikenal sebagai negeri yang berada pada the ring of fire, cincin api Pasifik, yang kita lihat baik itu ciri-cirinya di darat dan di laut. Apabila di darat dari Pulau Sumatera sampai di Laut Banda sana, di bawah laut sana terdapat ratusan gunung berapi baik yang pernah aktif maupun yang sekarang masih aktif. Ciri yang kedua adalah di bawah lautnya, di dasar lautnya, dari ujung utara Pulau Sumatera berjejer kemudian ke arah pantai barat Sumatera, kemudian melewati selatan Pulau Jawa, bergeser kembali Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, bergeser ke utara sedikit Laut Banda sampai ke wilayah kita di Maluku Utara, kemudian agak bergeser sedikit ke bagian Sulawesi Utara dan kemudian berjalan ke utara. Di situ ada rangkaian dikenal sebagai rangkaian gunung berapi. Dan di bawah lautnya ada 3 lempeng tektonik yang aktif, dikenal dengan sebutan lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Dari 2 ciri ini, dari 2 tanda ini, maka mau tidak mau, suka tidak suka, konsekuensi yang akan kita alami hidup di negeri ini akan sering terjadi bencana alam. Kalau di darat berarti gunung erupsi, berarti mungkin nanti terjadi guguran lava, pijar dan sebagainya. Dan apabila terjadi pergeseran lempeng tektonik, konsekuensinya adalah kita pasti akan terjadi bencana alam berupa gempa bumi yang mungkin kalau magnitudonya besar bisa mengarah kepada bencana tsunami. Dan tadi ini jamaah-jamaah Allah Fatih akan menukil satu surat di juz 30 yang sebenarnya Allah Azza wa Jalla sudah diperingatkan bahwasanya di hari akhir nanti sebelum kita dihisab tiba yaumul hisab, kita akan mengalami satu fase di mana bumi akan berguncang, yaitu tepatnya ada di surat Az-Zalzalah ayat 1 dan seterusnya. Karena kesempatan pun yang singkat, Fatih hanya menyampaikan tafsir di 2 ayat pertama saja. Di sini disebutkan di ayat pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Allah Azza wa Jalla tidak menyebutkan goncangan yang ada di akhir zaman nanti berapa skala Richternya, berapa magnitudo, titiknya di mana, kedalamannya berapa, tidak disebutkan. Namun hanya disebutkan bahwasanya zilzal ini artinya goncangan yang dahsyat. Goncangan ini dampaknya apa? Tentu ketika terjadi gempa bumi, dampak yang akan kita alami mungkin bangunan akan runtuh, mungkin nanti terjadi korban jiwa dan sebagainya. Di
ayat pertama ini Allah memperingatkan kepada kita, manusia yang ada di bumi yang nanti sebelum yang berhisab tiba akan mengalami satu fase yang namanya bencana dahsyat. Disebutnya di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Inna zalzalata sa'ati syai'un adzim. Sesungguhnya guncangan pada hari kiamat itu sangat luar biasa. Di sini tidak disebutkan berapa sekarang letaknya, berapa kedalaman. Kemudian di ayat 2 disebutkan, ya yauma tarawna la tanfa'u kullu murdiatin amma arba'at. Ingat, nanti ketika bumi itu bergoncang dengan goncangan yang dahsyat, para wanita yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak-anaknya. Ini memberi pengertian, memberi penegasan kepada kita jemaah yang Allah. Nanti kalau terjadi bencana alam atau gempa bumi di akhir zaman, orang tua yang mungkin punya hati, yang punya hati nurani, tentu ketika dihadapkan pada bencana, pasti mereka akan mengutamakan anak mereka. Biarkan semuanya orang mungkin katakanlah sampai meninggal dunia. Namun di akhir zaman nanti, di ayat 2 ini disebutkan di surat Al-Hajj, ibu-ibu, wanita-wanita yang menyusui anaknya, kalau mungkin bahasa orang Jawa sana, bodoh amat, sudah ditinggal bayinya, urus atau mengurusi keselamatan dirinya sendiri. Kemudian dilanjutkan, watadau quludatin hamlin hamlaha. Kemudian perempuan yang hamil akan berguguran kandungannya. Watarana sukara wa ma hum bisukara walakina adzabullahi syadid. Dan kamu akan melihat manusia nanti di akhir zaman ketika bumi bergoncang dengan goncangan yang dahsyat, seolah-olah mereka itu mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Jadi mari kita imajinasikan pikiran kita, sebesar apa nanti goncangan yang Allah akan kirim. Karena semacam itu mungkin yang kita alami dari zaman nanti, sampai orang itu berdiri tidak sanggup, seolah-olah dia mabuk. Itu manusianya. Lantas bagaimana dengan kondisi alamnya? Disebutkan di surat An-Naba ayat 20, wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Gunung-gunung akan dijadikan sebagai fata morgana. Disebutkan di surat Al-Qari'ah, cirinya seperti apa gunung-gunung itu? Mungkin ada gunung Gamalama, gunung Merapi, gunung lain dan sebagainya yang kita kenal sebagai paku bumi. Di akhir zaman nanti disebutkan oleh para ulama, bagaikan debu yang jamaah sekalian mungkin kalau ada di tatapan mata dipukul dengan telapak. Nah itulah gambar bagaimana gunung yang perkasa di belakang kita ini atau di mana pun yang ada di Indonesia ini, ketika terjadi gempa yang dahsyat, sekali pukul, langsung bertebaran seperti bulu-bulu, seperti debu-debu. Kemudian itu gunungnya. Lantas bagaimana dengan lautnya? Disebutkan di surat Al-Infitar ayat 3, wa idzal biharu fujirat. Lautan akan dijadikan tumpah. Mau itu samudra Hindia, mau itu samudra Atlantik, mau itu laut Kaspia, laut Merah. Di akhir zaman nanti ketika bumi bergoncang, kita berikan contoh seperti orang yang atau sedang membawa gelas diisi penuh dengan air dan diguncang-goncangkan. Nah, seperti itulah kondisi ketika nanti bumi bergoncang, lautan yang ada di dunia ini akan tumpah luber kemana-mana. Kemudian di ayat yang kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha. Setelah bumi bergoncang, manusia bingung, gunung seperti debu, lautan uap, bumi akan mengeluarkan isinya. Disebutkan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang keluar dari dalam perut bumi itu bukan nikel atau mungkin bukan magnesium dan sebagainya, tapi yang keluar dari dalam perut bumi pasca bumi bergoncang itu adalah emas dan perak. Bukan hitungan gram, bukan hitungan yang kecil-kecil. Disebutkan emas dan perak itu bentuknya seperti tiang listrik, besar-besar dan tinggi. Ketika emas dan perak itu keluar dari perut bumi, di dalam hadis disebutkan, amsalul uswani min adzabi wal fitnah fa yajibul qatilu fa yaqulu hada qatatu. Datanglah seorang pembunuh gara-gara ini, gara-gara emas dan perak ini aku membunuh. Wa yajibul qatilu fa yaqulu wajibul qatilu fa yaqulu fi hadza qatatu rahim. Kemudian datang orang kedua, tadi orang pertama pembunuh, orang kedua datang. Orang kedua ini orang yang memutus tali silaturahim. Gara-gara emas dan perak itu mungkin bisa kita konotasikan, gara-gara rebutan warisan, saya memutus tali silaturahim dengan saudara-saudara saya. Yang ketiga, orang ketiga datang, fa yajibul sariqu fa yaqulu fi
mithli hadza fuqi'at yadi. Ketiga ini adalah mencuri. Gara-gara emas dan perak ini akan itu dipotong. Kemudian ketiga orang ini rumah yang terkunau malaya kuduna min syai'a. Ketiganya tidak ada lagi terbersih dalam pikiran mereka mau ngambil emas dan perak yang mungkin ukurannya sebesar yang ini. Ketiganya meninggalkan, tidak peduli dengan emas dan perak yang ada di hadapan mereka. Sebagai penutup jamaah yang berAllah, selain emas perak yang ukurannya besar-besar tadi yang keluar dari dalam bumi, yang akan keluar dibangkitkan oleh Allah SWT di akhir zaman nanti ketika bumi atau pasca bumi bergoncang dengan goncangan yang dahsyat adalah, mohon maaf, mungkin ada saudara-saudara kita yang mungkin diterkam hewan buas, kemudian eksiden di laut, kemudian tenggelam di dasar laut tidak bisa kita temukan, atau kecelakaan laut, orang yang terbakar, orang yang hilang tak kemana. Di akhir zaman nanti Allah SWT akan dibangkitkan kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Berqur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, orang-orang yang tadi seperti disampaikan di khutbah pertama yang dibangkitkan oleh Allah SWT, jika dia muslim, jika dia beriman, disebutkan di ayat 3 selanjutnya, waqala insanu ma laha, dan manusia itu bertanya-tanya, kenapa saya dibangkitkan kembali? Ketika orang-orang yang beriman ini dibangkitkan lagi oleh Allah SWT dari kubur, disebutkan juga di surat Al-Adiyat dan juga di surat Yasin 52. Ya. Di surat Al-Adiyat disebutkan apalah yang akan menjadi rahmatul kubur. Jadi orang-orang yang mengira bahwasanya setelah dia mati tidak dihidupkan kembali oleh Allah SWT dalam bentuk dunia yang baru, yang kita mengenalnya sebagai padang mahsyar, yang sejauh mata memandang tidak ada gunung, tidak ada cerutan, semua datar berwarna putih, tidak ada pohon, tidak ada gunung dan sebagainya. Orang-orang yang dibangkitkan tadi disebutkan di surat Yasin ayat 52, Allahu ya wailana ma ta'atana mimma qadina hada mawlana rahmanu wassadaqal mursalin. Kalau orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak yakin, nanti setelah dia mati dikubur akan dihidupkan kembali oleh Allah SWT di dunia yang baru yang kita kenal sebagai padang mahsyar. Orang-orang tadi berkata, celakalah kami. Siapa yang membuat kami bangkit dari tempat tidur kami? Maksudnya, kenapa kami dibangkitkan lagi dari kubur kami? Orang-orang yang tidak yakin dia akan bingung. Tapi bagi orang-orang yang beriman meyakini bahwasanya akan ada hari pembalasan, ada hari penghisaban, hari penentuan kita masuk neraka atau surga. Di situ orang yang beriman akan berkata, sungguh benar, inilah janji Allah dan benar apa yang telah disampaikan oleh para rasul. Hadirin jamaah Allah, semoga seluruh kisah dari fasa sejarah ini dari tafsir surat Az-Zalzalah 1 sampai 3 ini bisa memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya kita memang hidup di negeri yang rawan bencana seperti gempa bumi, dan benar apa adanya yang disampaikan oleh Allah SWT. Di akhir zaman kelak kita juga akan mengalami yaumul sa'ah, hari kiamat, di mana itu dicirikan di awalnya dengan bumi akan bergoncang dengan goncangan. Semoga yang sekarang ini bisa bermanfaat bagi khotib pribadi dan jamaah sekalian, dan mereka kita tutup rangkaian khutbah Jumat siang hari ini. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك
وعافية في الجزاء وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجنا من النار والأموات من الحساب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.